Dan untuk membahas apa saja hasil kinerja dari Des Koordinasi Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Des Koordinasi Penerimaan Devisa Negara, kita sudah terhubung dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar. Selamat sore Pak Harli. Selamat sore Mas Sena. Pak, jadi ini kita langsung saja nih. Apakah pertemuan antara Menko Polkam dan Kejaksaan Agung hari ini ada hubungannya dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang vonis ringan terhadap terpidana korupsi beberapa waktu yang lalu? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang di dalam rapat Des tadi hal tersebut menjadi salah satu yang juga mendapat perhatian dan dibicarakan terkait masih adanya vonis yang kita anggap sangat rendah dari tuntutan yang sudah diajukan oleh penuntut umum. Nah, kita menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam konteks ini jaksa sudah berkomitmen kuat terkait soal bagaimana penentuan stigmat ya terhadap para pelaku ya. Kemudian bahwa kita sangat begitu responsif ketika misalnya putusan pengadilan itu masih jauh dari rasa keadilan, jauh dari apa yang diharapkan, termasuk keadilan hukum ya, karena salah satu contohnya kita tuntut 12 putusannya 6,5 tahun, maka dalam masa pikir-pikir yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum menurut hukum acara, kita melakukan kajian terhadap itu, berbagai pertimbangan, fakta-fakta yang disampaikan oleh majelis hakim, dan pada waktunya yaitu tanggal 27 Desember yang lalu itu kita sudah menyatakan upaya hukum ya, kita menggunakan hak upaya hukum banding. Nah, tentu ini menjadi satu bentuk bagaimana responsifnya kita terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya terkait besarnya kerugian yang diakibatkan dalam perkara ini, tetapi putusan masih jauh dari yang diharapkan. Saya kira begitu. Oke Pak, dalam konferensi pers tadi Menko Polkam menyampaikan jika Presiden Prabowo Subianto meminta proses hukum kasus tindak pidana korupsi ini harus tegas dan tidak ragu-ragu. Ini bagaimana pihak kejaksaan melaksanakan arahan dari Presiden tersebut? Apakah dengan memperbanyak tuntutan kepada terpidana korupsi misalnya? Ya, saya kira kita sangat berkomitmen ya dan sangat mendukung sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Dan saya kira publik juga bisa melihat dan mengikutinya ya, bagaimana kita terus melakukan penegakan hukum khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi yang tentu tanpa pandang bulu ya, dan akuntabel serta tidak ada politisasi di sana. Nah, bahwa apa yang Mas sampaikan tadi barangkali itu menjadi satu pertimbangan yang ke depan itu akan dilakukan oleh jaksa dalam konteks bagaimana membuat efek jera terhadap para pelaku ya, selain yang terus dilakukan upaya adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negaranya. Tetapi yakinlah bahwa sesungguhnya dalam perjalanan waktu ini sesungguhnya kami sudah sangat begitu berkomitmen, tetapi kami akan terus menjaga komitmen itu, apalagi dalam masa 100 hari ini dan seterusnya di Kemenko Polkam itu menetapkan atau menunjuk bahwa Jaksa Agung itu merupakan ketua dari Des Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Des Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara. Tentu ini akan terus berkolaborasi, bersinergi bahwa bagaimana upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan antara lain apa yang Mas Sena sampaikan terkait dengan stigmat daripada pengenaan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Oke Pak Harli, ini salah satu yang dibahas dalam pertemuan tadi adalah pengembalian aset koruptor dari luar negeri ke Indonesia. Untuk tahun ini berapa banyak aset yang ditargetkan bisa kembali ke Indonesia Pak? Saya kira mengenai target itu ini merupakan optimalisasi ya. Jadi kita menggunakan bahasa optimalisasi karena sangat terkait dengan perkara yang ditangani. Tadi kalau kita ikuti bahwa Jaksa Agung melalui Jampitsus juga sudah mengumumkan ada penetapan baru terhadap tersangka korporasi. Nah, tentu penyidik nanti ke depan ini akan terus mendalami terhadap upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negaranya, termasuk apakah bahwa ada aset-aset katakanlah dari para korporasi ini yang ada di luar negeri, dan itu akan dikoordinasikan secara lintas kelembagaan untuk dalam rangka bagaimana mengembalikan kerugian negara. Apalagi Bapak Jaksa Agung tadi sudah sampaikan
terkait soal kerugian kerusakan lingkungan ya yang sampai 271 triliun dalam perkara timah itu, dan pengadilan sudah sependapat bahwa itu juga menjadi bagian dari kerugian keuangan negara. Jadi memang kami akan kerja keras ya, mudah-mudahan melalui penetapan para korporasi ini sebagai pintu masuk yang tentu bisa mengembalikan aset-aset dalam konteks bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara. Baik, terima kasih kesempatan dan juga waktunya Pak Harly Siregar selaku Kapus Penkum Kejagung. Selamat kembali beraktivitas, Terima kasih, Pak. Mas Yan. Terima kasih.